Hai sobat, saya Chandres. Saat ini kita sedang berada di kota Jakarta, guna mengurus segala persiapan keberangkatan kami ke London. Disinilah kami tinggal sementara waktu, di apartemen kosong milik seorang sahabat yang berbaik hati menawarkan kami menginap. Untuk bisa membawa keluarga sambil sekolah S3 di London nanti, kami semua harus datang langsung untuk mengurus visa student di kota ini, berharap diberi kemudahan oleh Allah. Alhamdulillah, di sela-sela persiapan keberangkatan ini, kadang-kadang, kami menutup hari dengan jalan-jalan mengelilingi kota, misalnya dengan mengunjungi tempat ikonik di Jakarta yang satu ini, yaitu Gelora Bung Karno. Sekalian, ini kali pertama kami mengajak Ama dan Apa jalan-jalan keliling Jakarta, setelah kami menempuh perjalanan jauh dari Payakumbuh ke Jakarta via jalur darat selama 3 hari. Sesekali, saya merekam beberapa momen di tempat ini, mengabadikan suasana yang patut dikenang. Kami berjalan sejenak mengitari GBK ini, sambil berolahraga. Suasana di Taman GBK ini cukup menyenangkan. Tak heran banyak warga kota yang datang berolahraga ke sini. Ketika maghrib, kita bisa singgah di masjid yang ada di sini. Lokasinya tak jauh dari tempat parkir mobil. Di hari lainnya, di akhir pekan, kami menyempatkan diri mengunjungi sanak saudara yang tinggal di Jabodetabek. Kali ini, kita berencana untuk ke Bekasi dulu. Sampai di kota tua. Ya. Nah, di kesempatan lainnya, kami jalan-jalan mengitari kota dan mengajak anak-anak bermain ke tempat-tempat yang dulu sering mereka kunjungi saat tinggal di Jakarta. Jika sobat melihat video lawas saya di episode awal, kami akan sekali lagi mengunjungi tempat itu. Salah satunya Perpustakaan Jakarta di Cikini. Kerak telur. Ayam. Rupanya di sini sekarang ada Pujasera. Melihat anak-anak bernostalgia dengan bermain di sini, sekaligus mengintip kembali rak-rak buku yang tidak banyak berubah. Ingatan saya terbawa ke masa lalu, saat anak-anak masih sangat belia. Waktu begitu cepat berlalu. Nah, hari ini kami menghadiri appointment visa di Kuningan. Siang harinya kami singgah kembali ke rumah lama kami di apartemen Menteng Square, karena anak-anak rindu bermain di sini. Menyeberang ke rumah saudara di Citayam. 2 hari berselang, kami kembali berangkat mengunjungi rumah saudara di Citayam. Dulu, saya sering ke sini kalau lagi di Jakarta, entah itu saat mengurus visa pertukaran pelajar tahun 2015 silam ke Italia, lalu saat berpekeran keliling Jawa Bali di tahun 2017, saat tinggal di Menteng Square bersama anak-anak tahun 2022 lalu, hingga hari ini. Kali ini kami ingin pamit sebelum berangkat ke Inggris. Sampai deh. Assalamualaikum. Hampir mati. Ini kan rumahnya. Rumah antes saya ini unik, karena memiliki konsep eco-friendly teman-teman.
Materialnya sebagian besar terbuat dari bambu dan kayu. Barangkali ada sobat yang terinspirasi punya rumah seperti ini? Sore harinya, kami kembali ke Jakarta. Hal yang paling saya suka di kota ini adalah menatap gedung-gedung tinggi sembari menyusuri jalan tol dalam kotanya. Rasanya futuristik aja gitu. Mana bos? Bandung. Nah, sebelum minggu depan dijadwalkan akan mengikuti persiapan keberangkatan oleh LPDP, saya mengajak semuanya jalan-jalan ke Kota Kembang, Bandung. Perjalanan dari Jakarta ke Bandung akan kami tempuh melewati jalan tol, dengan perkiraan waktu sekitar 3 jam. Saat ini kami tengah melintasi jalur tol utara Jakarta, melewati Jakarta International Stadium, dan Pelabuhan Tanjung Priok. Kita terlebih dulu masuk ke pintu tol Kebon Bawang, sampai kita dapat menyaksikan Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia, memainkan peran krusial dalam perdagangan internasional dan domestik. Sejarahnya panjang, dimulai sejak zaman kolonial Belanda ketika wilayah ini dijadikan pusat perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya, kita lewat di tol Syekh Muhammad bin Zayed, lalu menyambung lagi tol ke Bandung. Terus kanan supaya tetap di jalan tol Pasteur. Alhamdulillah, pukul setengah 11 pagi, kita akhirnya sampai di pintu keluar tol Pasteur. Sebentar lagi kita akan memasuki kota Bandung, Jawa Barat. Rencananya kita akan ke Museum Geologi terlebih dulu teman-teman. Nah, saat ini kita tengah melewati daerah pusat pemerintahan kota Bandung teman-teman. Sesaat lagi kita akan sampai di museum. Nah, selamat datang di Museum Geologi, salah satu museum bumi yang terlengkap di Indonesia. Harga tiket masuknya cuma Rp2.000 teman-teman. Saat masuk, kita akan disambut oleh kerangka mamut, dan detail dokumentasi sejarahnya. Di museum ini kita bisa melihat langsung dan belajar lebih mendalam tentang bebatuan mineral yang dapat dijumpai di Kepulauan Nusantara, dan berbagai belahan dunia lainnya teman-teman. Saat ini kita sedang melihat jenis-jenis bebatuan mulia yang dipajang di museum. Batu mulia ini berasal dari berbagai belahan bumi teman-teman. Ini tuh air raksa, bukan dilembur, baru ditarik ke biji nikel dari dalam itu. Nah, nikel langsung turun. Jadi batu itu bukan dimasukkan ke dapur tinggi, dilembur, jadi ekstrak biji nikel di dalam. Ini sitrin. Rumus kimianya karbon. Kami sangat antusias mendengar penjelasan Ama terkait senyawa-senyawa bebatuan ini. Ya, Ama saya adalah seorang guru kimia. Hehe. Semakin ke bawah, semakin tinggi titik didih. Jadi yang paling tinggi, yang paling tinggi kok. Kok nanti itu minyak kok, minyak sawat. Sawat aftur. Oke, kono. Apa tuh? Kalau nak ada kok bisa kadang buat teman itu latui. Tapi timbal bersifat racun. Ya, itu yang menjadi polusi udara. Tempat menarik lainnya di museum ini adalah replika kerangka hewan-hewan purba. Barangkali,
Ini adalah spot favorit bagi anak-anak. Ayo, kayak mencari dinosaurus. Story of life. Stromatolith. Coelacanth. Kembalikan pemutaran film. Silakan menuju auditorium yang berada di lantai 1 dan lantai. Terima kasih. Udah ketemu sama dinosaurusnya? Wah. Ini yang ada di buku Raya kan? Tapi ini lebih banyak daripada di buku Raya. Mesozoikum. Masa dinosaurus. Ya, di sini diceritakan secara lengkap bagaimana tahapan bumi dari terbentuk hingga dihuni oleh berbagai makhluk hidup. Setelah melihat peradaban zaman dinosaurus, perlahan kita akan beralih ke peradaban manusia purba. Ini manusia purba. Missing link. Charles Darwin. Masjid Al-Jabar. Ketika zuhur, kami kemudian sampai di masjid ikonik di Provinsi Jawa Barat yang belum lama ini diresmikan, yaitu Masjid Al-Jabar. Masjid ini berdiri megah di pinggiran kota Bandung. Desainnya yang futuristik, dengan atap berbentuk kubah besar yang dihiasi ornamen-ornamen geometris, menciptakan suasana yang megah sekaligus menenangkan. Masjid Al-Jabar ini dibangun di atas lahan seluas 26 hektar, dan memiliki kapasitas untuk menampung ribuan jamaah, menjadikannya salah satu masjid terbesar di Indonesia. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Al-Jabar juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan sosial, dengan fasilitas seperti ruang pertemuan, perpustakaan, dan area publik yang dapat digunakan oleh masyarakat. Nah, kali ini kita sedang berada di ruangan utama masjid. Yuk, kita sholat dulu di sini teman-teman. Setelah itu kita akan bawa sobat semua berkeliling melihat masjid ini lebih dekat. Masjid ini cukup unik teman-teman. Tidak ada tiang-tiang penyangga di tengah-tengah ruangan ini, melainkan tonggak-tonggak kecil yang berfungsi sebagai rak, sekaligus lampu penerang. Di tengah-tengah langit-langitnya, terdapat tulisan lafaz Allah yang megah. Langit-langitnya pun transparan, jadi sinar matahari masuk dari celah-celahnya. Di mihrab imam, terdapat kaligrafi Asmaul Husna. Saya mencoba melihatnya lebih dekat. Jika kita berdiri di tempat khatib, beginilah pemandangannya. Desain ukiran dinding masjid ini penuh dengan hiasan-hiasan berbentuk geometris, kaligrafi, dan ukiran batik tanaman yang menjadi ciri khas Indonesia. Masjid ini didesain oleh arsitek Ridwan Kamil, yang kebetulan juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat kala itu. Saya cukup kagum dengan suasana masjid ini yang megah. Hanya saja kami sampai di sini saat cuaca sangat panas. Kalau berjalan di atas keramik ini, hati-hati telapak kaki kita bisa kepanasan.
Barangkali perlu penambahan pepohonan atau payung seperti Masjid Nabawiyah, agar suasananya lebih sejuk. Selain itu, akses ke masjid ini juga bisa ditingkatkan, karena saya kira cukup sulit dijangkau oleh mobil berukuran besar. Desain yang saya suka di tempat ini adalah adanya kolam air yang luas ini. Rasanya menenangkan aja gitu. Oke, destinasi selanjutnya yang kami tuju di kota Bandung adalah Lembang Park and Zoo. Udara di sini sejuk, dan saya berharap anak-anak akan suka. Ayo, pesan tiket. Musola, loket tiket. Tiket di dalam. Terus itu kan. Tiketnya. Harga tiket di sini lumayan terjangkau, jika dibandingkan dengan fasilitas dan pengalaman yang kita dapatkan. Yuk, kita tengok apa saja hewan-hewan unik yang ada di kebun binatang ini. Ada robot kan? Mbak tengok. Ada burung jalak Bali. Ada burung. Burung bangau. Burung apa nih? Burung onta, burung besar tuh. Ya, cantik. Tuh. Dia bobok gelok. Burung merahnya kan? Banyak. Itu ada kuda. Itu kuda. Kuda poni. Itu gajah. Gajah mandi. Besar gajahnya. Udah gajah Sen. Alhamdulillah, kesan pertama anak-anak happy di sini. Selanjutnya, kita akan naik mobil khusus ke area hewan liar. Ini kayaknya hewan buas nih ya. Ostrich atau burung, sedangkan kakinya yang jenjang menjadikannya mempunyai kemampuan berlari hingga kecepatan 70 km per jam. Di sekeliling Anda bernama alpaka dengan nama lain alpakos yang berasal dari Amerika Selatan. Mereka adalah sekelompok mamalia berukuran besar yang juga termasuk rubah dan jerapah. Dari kuda kecil bisa sampai 30 sampai Tahanan, baik jantan maupun betina memiliki tanduk yang dapat tumbuh. Kita mau masuk kandang harimau nih. Kok ngeri? Singa. Besarnya. Mana suara harimau Zan? Digadang. Setelah kurang lebih setengah jam berkeliling, kami turun dari mobil dan berjalan ke beberapa kandang hewan lainnya. Karena kami datang sudah kesorean, jadinya tidak banyak yang bisa kami eksplor, sampai akhirnya kembali keluar. Namun, pengalaman yang singkat ini sungguh berkesan buat anak-anak. Ih, coba tengok anaknya. Anak burung pelikan. Nyikannya. Ya, cerita kami di Bandung diakhiri dengan mengunjungi kerabat dan teman lama di sini, sampai kami kembali ke Jakarta di malam harinya. Di minggu berikutnya, kami mengisi hari dengan menunggu keputusan visa student yang memakan waktu sedikitnya 15 hari.
dan beberapa hari menjelang saya akan mengikuti kegiatan persiapan keberangkatan atau PK dari LPDP, dengan mengajak anak-anak bermain ke taman kota. Kali ini kami akan pergi ke Tebet Eco Park di daerah Jakarta Selatan. Tengah hari, kami sampai di Tebet Eco Park. Raya mau main apa? Sini. Ya. Nah. Children Playground nih, yang kuning. Yang kuning nih sini seperti nih. Sini ya. Nanti kita jalan. Jalannya lewat sini. Lewat situ. Nanti kita nyebrang naik jembatan. Nanti kita nyebrang sungai. Ya sampai deh. Oke? Untuk bobok dan merokok. Merokok. Nanti sakit ya ini. Wah, Tebet Eco Park ini sejuk dan rindang teman-teman. Lumayan buat relaksasi. Untuk masuk ke sini, kita tidak dipungut biaya apapun alias gratis teman-teman. Tempat ini memang sengaja dirancang untuk tempat umum. Banyak orang piknik di sini Raya. Nah, tuh taman bermainnya Raya. Tuh. Banyak permainannya. Selain jalur pedestrian yang luas, di sini juga tersedia area bermain anak-anak. Lihat saja betapa ramainya warga yang membawa anak-anaknya ke sini untuk bermain. Kota-kota lain patut mencontoh konsep taman ini ya, agar lebih banyak lagi alternatif tempat bermain anak-anak Indonesia dimanapun berada. Nah, masuk dalam Zan. Oh. Bisa bergelantungan di situ. Naik ke atas. Awas kepala. Merunduk. Di minggu ketiga kami di Jakarta, saya diwajibkan untuk mengikuti kegiatan persiapan keberangkatan dari LPDP, lembaga negara yang akan membiayai studi saya nanti di Inggris. Kegiatannya akan berlangsung selama 5 hari, bersama awarde LPDP lainnya dari seluruh Indonesia. Saya sendiri tergabung dalam angkatan PK 244, Barintak Basinan. Ya, kami semua diinapkan di Hotel Ancol Discovery, dan wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembekalan tanpa terkecuali. Berikut kita intip fasilitas penginapan yang disediakan untuk kita di sini. Alhamdulillah. Secara garis besar, kami diwajibkan mengikuti sesi materi dari pemateri yang luar biasa, sambil sesekali diselingi acara seremonial. Berikut sedikit dokumentasi yang sempat saya abadikan dari lensa kamera, semoga bermanfaat. Selain mengisi otak, kami juga dilatih kerjasama dan kolaborasi lewat kegiatan outbound bersama kelompok-kelompok kecil. Apa kabar? Selamat pagi semuanya. Aku pengen di bawah aja.
riset dan bagaimana supaya riset dan Ini adalah model absensi yang wajib diisi oleh peserta. Mudah-mudahan nama sobat nanti juga bisa menjadi salah satunya. Bagi yang punya niat sekolah lebih tinggi lagi. Amin. Tidak ada yang tidak bisa, ya. Jadi hanya kemauan untuk menjadi perubahan. Terima kasih. terima kasih Bu Jana, terima kasih banyak. Itu gemilang akan bersinar untuk menerangi Nusantara. Inilah pesona yang lahir dari keberagaman budaya Belanja. Nah, akhir minggu ketiga di Jakarta, masih dalam penantian visa, saya menyempatkan diri mengantar Ama belanja di Pasar Tanah Abang. Saya kira, waktu keberangkatan saya ke London akan semakin dekat. Mengisi waktu, kami juga jalan-jalan ke mall dan singgah di IKEA untuk sekedar cuci mata. Main di IKEA dulu. Simple banget tapi bagus. Saya tidak tahu kalau di sini kita bisa lihat langsung desain interior dan mencobanya. Anak-anak tampak happy sekali diajak ke sini, sampai tak mau pulang. Hehe. Tidak terasa, hari ini adalah sehari sebelum visa saya, Yaya, dan anak-anak kami terima, beserta paspornya. Kami juga langsung memesan tiket penerbangan ke London. Tanpa saya sadari, inilah beberapa momen terakhir saya bersama keluarga, terutama bersama Ama, sebelum saya akan merantau sedikitnya selama 4 tahun di Inggris nanti. Ada perasaan haru dan juga sedih, menyadari bahwa saya akan pergi jauh dari orang tua, namun saya tetap harus berjuang sekuat tenaga meraih cita-cita saya untuk bisa belajar lebih tinggi di luar negeri, berharap bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat saya nanti. Ya, pagi itu, saya menyempatkan diri mengajak Ama maraton di akhir pekan, saat Car Free Day, menuju Bundaran HI. Berikut ini adalah cuplikan suasana terakhir saya di kota Jakarta, sebelum esok lusa kami akan berangkat ke London. Sampai juga. Sampai di Bundaran HI. Welcome to Jakarta. Bawaan Anda jangan sampai bertukar, dan bawaan Anda jangan sampai
Sampai deh. Ya, inilah ternyata momen terakhir kami di Jakarta, menandai titik baru dalam hidup saya dan keluarga ke depan. Saya tidak tahu tentang masa depan seperti apa yang akan menjelang. Namun yang jelas, kita senantiasa berniat baik, berusaha maksimal, berdoa dan berserah dengan takdir Tuhan. Sushi. Tergantung manusianya, jangan salah sangka lu. Akrab banget. Bubur ayam. Jembatan gantung. Belok kanan ke Jalan Tomang Banjir Kanal. Panik. Sobat sekalian, tibalah saatnya kami berangkat merantau ke negeri orang. Sebelum itu, kita ingin makan nasi Padang dulu, barangkali saya akan merindukannya nanti di London, Inggris sana. Makan Padang terakhir. Qadarullah, saya mendapatkan kesempatan untuk studi doktoral di University College London. Saya dan keluarga kecil kami, Yaya, Raya dan Razjan diantar oleh orang tua ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk naik pesawat yang dijadwalkan pukul 00.40 dini hari. Semoga perjalanan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami ucapkan kepada semua keluarga, guru, sahabat dan semua orang yang sudah mensupport kami sampai di titik ini. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Bismillahirrohmanirrohim, akhirnya kami berangkat menuju London, Inggris. Sobat sekalian, mudah-mudahan nanti kami akan dapat berbagi bagaimana keseharian kami di London, termasuk studi dan tempat-tempat menarik yang akan kita kunjungi selama tinggal di sana. Terima kasih sudah setia menonton Sandurezu Vlog sampai episode ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat semua. Terus dukung channel ini dengan memberikan like, comment, dan subscribe ya guys. See you in London.